Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, this is our chapter 4 and the material for today is analytical exposition. Teks analytical exposisi ini adalah materi kita hari ini. And what's the definition of analytical exposition? Apa sih definisinya? Silakan disimak. Analytical exposition text evaluates a topic critically, yaitu teks yang membahas atau mengupas sebuah topik secara kritis. Tapi, but focuses only on one side of an argument. Topiknya tersebut dibahas hanya berfokus pada salah satu sudut pandang atau hanya pada menurut pendapat si writer atau si penulisnya saja. Nah, biasanya analytical exposition text ini dibandingkan dengan discussion text. Kalau discussion text itu dalam satu teks dia membahas sebuah topik dengan dua sudut pandang. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap topik tersebut. Tapi kalau analytical exposition, ini dia hanya fokus pada satu sudut pandang saja. Misal, kalau menurut si penulis, sebuah topik itu dianggap negatif, ya dia hanya berfokus untuk membahas dampak negatif dari topik tersebut saja. Atau kebalikannya, kalau menurut si writernya topik tersebut itu positif, maka dia hanya berfokus pada poin-poin positifnya saja. Itu ya, bedanya analytical exposition dengan discussion text. Nah, untuk analytical expositions, there are some topics usually evaluated in these texts. For example, natural disaster. Ini adalah contoh topiknya tentang bencana alam, or it's about social issue. Isu-isu sosial yang ada di sekitar kita. Itu contoh topik yang biasa dibahas. And now please look at the example of the title from analytical exposition text. Ini contoh dari judul yang biasa digunakan oleh teks analytical ini, yaitu global warming. Ini salah satu contoh dari natural disaster atau bencana alam ya. Global warming, is it an end our world? Pemanasan global, apakah ini adalah akhir dari dunia kita? Nah, ini judulnya. Yang kedua, banning motorcycle is necessary in housing area. Melarang penggunaan motor itu dianggap perlu di daerah perumahan. Nah, kedua judul teks ini bisa kalian lihat di buku paket bab 4, halaman 46. Silakan dicek buku paketnya ya. Mari kita analisa dari dua judul ini. Tadi sesuai dengan definisinya, analytical exposition hanya evaluates a topic only focuses on one argument. Fokus pada satu sudut pandang saja. Contohnya di sini, banning motorcycle, penggunaan motor di area perumahan. Aslinya kan ada dua sudut pandang, menggunakan motor, ya boleh-boleh saja, asalkan cara penggunaannya yang baik atau yang tidak membahayakan orang lain. Tapi di sini si penulis dia hanya writernya, argumennya hanya fokus pada dampak negatif dari motorcycle di area perumahan. Makanya dia menyebutkan bahwa motorcycle is necessary to be banned in housing area. Motorcycle itu perlu ditiadakan atau tidak boleh digunakan di area perumahan. And what is the function of analytical exposition? Fungsinya teks ini untuk apa sih? Nah, tujuannya adalah the purpose of the text is to persuade the readers. Persuade ini adalah untuk membujuk para pembaca or the audience to look at an issue with your perspective. Untuk membujuk para pembaca atau para audience untuk memandang sebuah isu atau topik itu berdasarkan perspektifnya si penulis. Agar mereka, para pembacanya itu menjadi berpihak atau berpendapat dengan si penulisnya tersebut. Kuncinya ada di persuade ini, membujuk. And
This text is usually supported by valid research findings, factual data, and statement of the topic's expert or reference. Teks ini tadi kan berdasarkan argumen atau pendapat si penulis. Cuma pendapat yang ia jelaskan dalam teks itu supported by, didukung oleh valid research finding, penemuan-penemuan dari penelitian yang valid atau data-data faktual, dan juga statement of an expert, pernyataan-pernyataan yang dikutip dari expert atau dari ahli di topik tersebut, atau juga pernyataan yang diambil dari sumber yang terpercaya. Kenapa harus seperti ini? Karena analytical exposition is a scientific text, merupakan teks yang ilmiah. Jadi pembahasan argumennya di sini didukung dengan data-data ilmiah, data-data yang real, tidak hanya sebatas pendapat saja. And how is the structure and also the content of analytical exposition text? Struktur teks dan isinya seperti apa sih? Mari kita simak. Teksnya ini, banning motorcycle is necessary in housing area, ada di buku paket halaman 48, silakan bisa dicek. For the structure of this text, the first one, struktur yang pertama yaitu yang paling atas ini adalah bagian title atau judulnya. Untuk apa sih judulnya ini? The title is for tell about the topic, menceritakan atau menyatakan topik yang akan dibahas, dikupas dalam teks ini, yaitu melarang atau larangan penggunaan motor itu dibutuhkan di area perumahan. Motor itu harus dilarang penggunaannya di area perumahan. Itu adalah judul atau topik yang akan dibahas. And the next structure for paragraph 1, this is the introduction. Paragraf 1 adalah introduction-nya ya. Introduction ini untuk apa sih? States the thesis statement. Menyatakan pendapat utama atau argumen inti dari si writer, si penulis. Argumen intinya di mana sih? Mari kita simak. Motorbikes are a nuisance and a cause for great distress. Menurut si penulis, motor itu merupakan sebuah gangguan dan juga penyebab dari ketidaknyamanan bagi masyarakat. Even though motorbikes are considered as the most convenient form of transportation, I think they are a danger for humans, animals, as well as the environment. Nah, menurut si penulis, meskipun motor itu dianggap sebagai alat transportasi yang paling nyaman, tapi menurut saya, pendapatnya si penulis, they are a danger, dianggap sebagai bahaya bagi manusia, hewan, maupun bagi lingkungan sekitar. Nah, ini adalah thesis statement-nya, disimak baik-baik. I think motorbikes should be banned in housing area. Menurut si penulis, motor itu harus dilarang di area perumahan. Nah, ini thesis statement atau argumen utama yang akan dibahas. Kenapa kok harus di-ban atau dilarang? Due to the following reasons. Ini dia alasan-alasannya, poin-poin kenapa kok motor itu perlu dilarang. Yang pertama, itu cause of unreasonable amount of noise, menyebabkan banyak kebisingan. And air pollution, polusi udara, dan juga menyebabkan disease atau penyakit, dan yang paling sering juga accidents atau kecelakaan. Poin-poin ini adalah reasons atau alasan kenapa kok si penulis berpendapat bahwa motor itu perlu di-ban atau dilarang. Lalu, poin-poin yang menjadi alasan utamanya ini akan dibahas di per paragraf. Kita fokus ke paragraf 2 sekarang.
On paragraph 2, this is the body of the text. Bagian inti dari teksnya yang isinya adalah elaboration atau penjelasan rinci dari poin-poin yang sudah disampaikan di paragraf introduction tadi. Nah, first of all, pertama-tama, I'd like to point out that motorbikes are a major kontributor yang utama to the pollution in the world. Kontributor polusi yang paling banyak di dunia. Nah, si penulis menyatakan argumen seperti ini tidak hanya sebatas argumen, tapi support the writer's point of view with research. Nah, writer's point of view atau pendapat si writernya didukung oleh research, hasil penelitian. Ini dia. Research has shown that motorbikes emit a deadly gas that is dangerous for environment. Motor itu mengeluarkan gas yang berbahaya untuk lingkungan. Consequently, akibatnya yaitu long-term emission of gas from motorbikes is a major contributor of global warming. Di sini, polusi gasnya ini akan menyebabkan atau memperparah kondisi global warming atau pemanasan global yang sudah terjadi di bumi kita ini. Ini adalah elaborasi dari poin pertama, didukung oleh research. And now, on this paragraph, an analytical exposition text, it usually uses conjunctive relations. Biasa menggunakan kata-kata penghubung yang menunjukkan relasi antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Karena tadi, paragraf 2, 3, 4 nanti yang menjadi bagian inti itu digunakan sebagai elaborasi atau sebagai pendukung dari thesis statement atau argumen utama yang telah disebutkan penulis di paragraf ke-1. Nah, contoh dari kata sambung atau dari conjunctive yang bersifat relation itu yaitu first of all, pertama-tama, secondly, yang kedua, dan lain sebagainya. Let's continue to the third paragraph. Paragraf ketiga di sini. Ini adalah conjunctive relation-nya ya. Secondly, yang kedua, ini masih sama, elaboration. Nah, elaboration-nya di sini yaitu fokus pada disease atau penyakit. Tadi kan di paragraf pertama sudah disebutkan kalau motor itu menyebabkan banyak penyakit. Nah, di sini pernyataan atau argumen si penulis supported by factual data from news. Didukung oleh data faktual dari berita. Beritanya yaitu BBC News Channel yang terbit pada tahun 2019. Disease-nya, penyakitnya ada bronchitis, cancer, major trigger of asthma, and high blood pressure, tekanan darah tinggi. Ini adalah contoh dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh polusi dari motorcycle itu. Some of the disease are ghastly that they can kill people. Nah, bahkan beberapa dari disease atau penyakitnya itu bisa berpotensi membuat orang-orang itu sampai meninggal karena parah. And the next paragraph is still elaboration, masih elaborasi juga ya, yaitu berfokus pada noise atau motorcycle yang menyebabkan kebisingan. Nah, ini sangat mengganggu terutama bagi parents with babies, find it extremely disturbing. Orang tua yang mempunyai bayi. Kenapa? The moment their babies fall asleep, one or another motorbike passes by and the baby wakes up. Bayinya saat sedang tidur, lalu motor lewat dengan suara yang kencang, dia menjadi bangun. Nah, elaboration-nya di sini supported by an expert statement, pernyataan dari para ahli anak. Di sini menyatakan bahwa experts are of the opinion that if there is extreme noise, jika ada kebisingan yang sangat ekstrim, it can lead to deafness, akan menyebabkan tuli.
And lack of concentration in children and adults juga akan mengganggu konsentrasi anak ataupun orang dewasa, karena tadi suara bising dari motornya itu mengganggu babies, children, or adults. Nah, pada teks analytical exposition ini using present tense, menggunakan tenses present tense. Dari mana tahunya present tense? Yaitu dari kalimat nominalnya di sini. It is also difficult, menggunakan to be-nya is. Ini contoh dari present tense yang nominal. Lalu contoh dari present tense yang verbal yang sudah kita pelajari dulu di kelas 10. Di sini ada kata kerja bentuk pertama atau verb one yang digunakan dalam kalimat-kalimat di teks ini. Fall asleep, tertidur. Ini adalah verb one. Wakes up, ini ada S-nya. Doyan S ya, kata kerjanya ini adalah verb 1 juga. Ini adalah ciri-ciri dari teks analytical exposition menggunakan present tense. Nah, kita fokus ke paragraf selanjutnya. It's still elaboration, supported by field data. Elaborasi yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu didukung oleh data dari lapangan secara langsung. Ini fokus pada accidents. Motorbikes are responsible for horrible accidents. Bertanggung jawab, motor itu sering terjadinya kecelakaan. In some cases, there are deaths. Bahkan kecelakaannya di beberapa kasus sampai menyebabkan kematian. Motorbikes riders go so fast that they are unable to stop on time. Thus, they end up hitting people or animals. Karena terlalu cepat, jadi tidak bisa berhenti tepat waktu sehingga menabrak bisa jadi orang ataupun animal. Makanya motorbikes are known to be the biggest killers on the road. Ini berdasarkan data lapangan yang diambil pada tahun 1993. And for the last paragraph, it is the conclusion atau bagian kesimpulan. Now, from the arguments above, I strongly believe that motorbikes should be banned from housing areas. Di bagian paragraf terakhir ini, konklusi atau kesimpulan ini, dia reiterates or restates the thesis statement. Di paragraf terakhir, dinyatakan ulang thesis statement atau argumen utama si penulis yang ada di paragraf introduction tadi. Dinyatakan kembali di paragraf terakhir. Nah, selain restate the thesis statement, paragraf terakhir juga bisa berisi summarize or conclude what has been stated. Ringkasan atau konklusi dari semua hal-hal yang telah dibahas dari paragraf 2 sampai paragraf ke-4. Elaborasinya disimpulkan, diringkas di paragraf terakhir, dan dikaitkan kembali atau di-reiterate dengan thesis statement yang ada di paragraf pertama. Ini adalah struktur dari text analytical exposition. Tadi ada title, body, ada introduction, lalu body of paragraph yang terdiri dari elaborationsnya bisa lebih dari satu, banyak ya, and the last is conclusion atau paragraf penutup, paragraf konklusi. Nah, analytical exposition bisa juga digunakan saat debat, karena kalau debat dia kan otomatis ingin membujuk orang untuk mempercayai argumennya dia. Ini loh, saya itu setuju terhadap isu ini karena apa-apa-apa. Nah, itu contoh dari analytical exposition. Selain debat, bisa juga digunakan dalam speech atau pidato. Nah, saat orang berpidato kan ingin menyampaikan hal-hal positif kepada audiensnya dan ingin agar audiensnya itu mengikuti saran-saran dari isi pidato yang telah dia sampaikan. Atau digunakan saat campaign, kampanye. Nah, kampanye itu otomatis kan mencari massa, mencari dukungan
Ini menggunakan struktur text analytical exposition. Bisa juga pada essay atau articles. Dan terakhir, political leaflets.